Laki-laki tidak boleh pakai emas di dunia, ya, haram pakai emas. Jadi haram bagi laki-laki memakai sutra dan memakai emas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin rahimakumullah. Untuk yang kesempatan berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita yang begitu luar biasa sehingga bibarokati nikmah. Dengan keberkahan nikmat tersebut, kita pada kesempatan ini masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir beribadah, menuntut ilmu. Ini merupakan satu kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita akan melanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan masalah kitab Nasail Ibad. Kalau pada minggu yang lalu kita sudah sampai ke Al-Maqalah Al-Hadiyah wal Isrun, sekarang adalah Al-Maqalah Ats-Tsaniyah wal Isrun. Yang lalu nukilan nasihat yang ke-21, sekarang yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu tsaniyatu wal isruna, dan maqalah yang ke-22. An Aisyah radhiyallahu anha, yakni dari Aisyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ridho Allah kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda. Sabda Rasul yang disampaikan oleh istri beliau Siti Aisyah kepada kita kaum muslimin. Apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idza aradallahu ta'ala ayyudkhila ahlal jannati fil jannati ba'atha ilaihim malakan wa ma'ahu hadiyatun wa kiswatun minal jannati. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memasukkan ahli sorga ke dalam sorga. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memasukkan ahli sorga ke dalam sorga, ba'atsa ilaihim, maka Allah mengutus kepada mereka. Siapa yang diutus? Malakan, malaikat. Wa ma'ahu, dan bersama malaikat tersebut, hadiyatun, hadiah, wa kiswatun, dan pakaian minal jannati, dari surga. Jadi sudah dipersiapkan nih, ya. Begitu Allah ingin memasukkan hambanya, penduduk surga, masuk ke dalam surga, itu sudah disiapkan oleh malaikat. Allah berikan kepada malaikat untuk disampaikan, ada hadiah, kemudian ada pakaian dari surga. Luar biasa, ya. Sebelum masuk ke dalamnya itu sudah disodorkan hadiah dan pakaian dari surga, untuk kemudian nanti dimanfaatkan, dinikmati pada saat masuk surga. Dan inilah yang kita
minta termasuk setiap kita berdoa, apalagi di bulan Ramadan, ya dikit lagi nanti 2-3 bulan lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Itu biasanya Allah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta pada Allah surga. Ya. Kemudian minta dijauhkan dari neraka. Ya. Ini ada 2 hal nanti. Kalau keburu panjang soalnya. Bagian surga dan bagian neraka dibicarakan. Nah, ini yang pertama adalah orang-orang yang Allah kehendaki untuk masuk ke dalam surga, Allah kirim malaikat untuk memberikan hadiah pakaian dari surga. Wahia, dan surga itu fauqas samawati sab'i, adanya di atas langit yang ketujuh. Ya, langit 7 kemudian di atasnya. Ya. Yang Nabi SAW itu pada saat Isra dan Mi'raj itu Nabi kemudian keliling tuh. Ya, diajak untuk melihat surga, untuk melihat neraka. Jadi adanya di atas langit yang ketujuh surga tersebut. Wa qad sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Rasul. Nabi menjelaskan annaha, bahwa surga itu fauqas samawati sab'i wa tahtal arsy, ya, bahwa surga itu ada di atas langit yang ketujuh, kemudian ada di bawah arsy. Ya. Arsy ini adalah makhluk Allah yang paling besar. Ya. Dibandingkan dengan bumi, ibarat butiran pasir di tengah padang pasir yang luas. Bumi itu cuma sekedar butiran pasir aja dibandingkan dengan arsy yang lebih besar. Dan di buku ada Kashful Ghiyab, itu dalam bahasa Arab Melayu, ya, bahasa Arab Melayu. Ya. Itu dikemukakan bahwa pada saat penduduk surga itu mereka berjalan-jalan, jadi di sana ada tempat, ada semacam kalau kita ini Puncak, Cibodas, kemudian jalan-jalan mereka. Kemudian di surga itu sendiri juga ada semacam hempasan angin dari arsy yang begitu sejuk. Ya, jadi Anda di atas langit di bawah arsy, yang hempasan angin yang sejuk yang mereka nikmati, luar biasa. Dan mereka jalan-jalan itu kendaraannya dengan buruk yang dinaiki oleh Rasul. Di buruknya banyak lah, ya. Jadi kemudian mereka naik itu terbang, melintas, lihat dari atas ke bawah, ya, bebukitan, pegunungan, lembah, yanyur, hijau, kemudian nikmat luar biasa. Kemudian ada pada saat mereka itu melintas, ada yang mereka inginkan untuk turun, kemudian turun mereka. Ya, dengan buruk itu turun, kayak kita yang nginep lah di villa kan gitu. Di situ dia makanan sudah lengkap semuanya, luar biasa surga tersebut. Ya. Tapi memang untuk menuju ke sana banyak godaannya di dalam kehidupan di dunia ini. Banyak hal-hal yang menghalangi, ya, untuk kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga perlu betul-betul bagaimana kita tekun dalam beribadah, serius, kemudian begitu pula yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga, ya. Jadi ada di atas langit yang ketujuh di bawah arsy. Qala ba'duhum, berkata sebahagian ulama, walil jannati, dan surga itu atau bagi surga sama niatu abwabin, 8 pintu. Ada 8 pintu, ya, untuk masuk ke dalamnya. Kullu babin, setiap pintu itu yadkhuluhu sab'una alfi rajulin soffan wahidan. Kemudian setiap pintu itu, ya, akan masuk yadkhuluhu sab'una 70 alfin 70.000 alfi rajulin 70.000 orang soffan wahidan di dalam satu sof, ya. Dan bisa bersop-sop barangkali, itu baru satu sof aja tuh. Satu sofnya itu adalah 70.000 orang, ya.
ahli surga yang memang sudah Allah tentukan masuk ke dalam surga. Wahia kusurun mabniyatun, dia itu adalah gedung-gedung istana-istana yang dibangun, ya, yang dibangun. Wa ghurafun, dan kamar-kamar, ada kamar-kamarnya juga. Wa zawaya, dan tiang-tiang atau zawaya, lebih kepada zawiyah itu bagian ya pojok-pojok. Ya. Jadi bagian zawiyah, bagian pojok-pojoknya itu, ya. Wa zawaya wa manadhiru, dan pemandangan-pemandangan ba'duha, sebahagian pemandangan tersebut fauqa ba'din, akan sebahagian minad dhahabi, dari emas, wal fiddati, dan perak. Dinding-dindingnya itu emas, perak. Sama halnya tadi, ya, pada saat jalan-jalan itu pepohonan, ya, tumbuhan-tumbuhan di surga itu dari berbagai macam hiasan-hiasan di dunia gitu tumbuh hidup, ya. Kemudian juga suara burung berkicau, ya. Nah, ini ya pemandangannya tadi disebutkan adalah dari emas dan perak. Wazamrud wa zubrajad. Zubrajad, ya. Model perhiasan lah. Salah orang Arab itu persiapan zubrajad apa namanya? Wa zamrud, dan zamrud, ya, kita ada zamrud, bahasa kita zamrud. Wal lu'lu'u wal marjan, kemudian juga apa namanya, intan permata, ya. Wal kafur, dan kafur. Wal anbari, atau wal anbaru, dan anbaru. Wa ghairu dzalika, dan yang lainnya minal jawahirin nafisat, dari apa namanya jawahir. Jauharoh itu butiran-butiran intan permata juga lah, seperti itulah perhiasan-perhiasan di dunia itu semuanya di surga itu ya bukan sekedar 1-2, tapi lempengan-lempengan yang besar. Kalau di dunia ada orang ya bikin mobil, lapisan badan mobilnya itu dari emas. Raja-raja, Raja Brunei, Raja Saudi, itu mobilnya sengnya itu dari emas gitu. Ya. Bahkan ada berita di YouTube itu, ya, Raja Saudi itu menghadiahkan anaknya pada saat pernikahan itu adalah yakni tempat buang air besar, BAB-nya itu lapisannya emas semuanya. Luar biasa, ya. Nah, itu di surga itu semua banyak emas, perak, ya, berlian, permata, intan. Ya, pokoknya itu model adalah biji-biji besi, atau bukan besi, biji-biji yang berharga lah, intan permata dan lain sebagainya. Ya, daripada al-jawahir an-nafisah. Yakni ya semacam jawahir yang jarang, yang bagus-bagus. Fa idza aradu ayyadkhuluha, maka apabila mereka ahli surga itu ingin untuk masuk ke surga. Mau memasuki surga nih, udah di depan pintu surga, ya. Qala lahumul malaku, maka berkatalah kepada mereka akan malaikat, atau malaikat berkata kepada mereka. Apa kata malaikat? Inna ma'i, sesungguhnya ya bersamaku, aku membawa gitu, bersamaku, ya. Sesungguhnya bersamaku, inna ma'i hadiyatan, ada hadiah nih, pemberian min rabbil alamin, ya, dari Tuhan semesta alam. Kata malaikat nih, itu masuk. Qalu, maka penduduk surga itu bertanya, ya, ay ahlul jannah, yakni penduduk surga itu bertanya, wa ma tilkal hadiyah, hadiahnya itu apa? Ya. Hadiahnya itu apa? Ditanya kepada malaikat, ya. Fayaqulul malaku, maka berkata malaikat itu, hiya ail hadiah, hadiah itu adalah asyaratu khawatima, ada 10 cincin. Hadiahnya ada 10 cincin yang akan diberikan.
Ya. 10 cincin asaratu masakina, hadiahnya adalah 10 cincin, maktubun ala ahadihima, tertulis salah satu dari cincin-cincin tersebut, al-asyarah dari yang 10 itu tulisannya adalah salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Al-Quran itu kan ya. Salamun alaikum, salam sejahtera buat kalian, tertulis itu di cincinnya. Salamun alaikum tibtum, beruntunglah kalian. Fadkhuluha, maka masuklah ke dalam surga. Khalidin, kekal selama-lamanya. Itu dalam surah Az-Zumar ya, nomor ayat yang ke-73 ya. Salam sejahtera buat kalian. Dan ini salam ini ucapan dari Allah yang dititipkan kepada malaikat, tertulis di cincin tadi. Ini adalah ucapan-ucapan yang memang untuk penduduk surga saja ya. Termasuk kalau di dunia itu assalamualaikum itu adalah ucapan untuk orang Islam saja gitu. Tidak untuk yang lain. Karena selamat, aman, sejahtera kamu itu adalah ya pada saat masuk surga, dan di dunia orang yang mengucapkan selamat kepada saudaranya, salam, ini juga ucapan selamat sejahtera, dan ucapan inilah yang Allah sampaikan kepada penduduk surga nantinya. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya. Bahagialah orang-orang yang masuk ke dalam surga. Luar biasa Allah menyambutnya ya, dengan diberikan yakni cincin-cincin 10 ya. Kemudian tertulis salah satunya itu. Wa fil khatimis tsani, kemudian di dalam cincin yang kedua atau khatamis tsani, cincin yang kedua, maktubun, tertulis. Tertulis cincin yang kedua itu wa rafa'tu ankumul ahzan wal humum. Rafa'tu, tertulis aku angkat, ankum dari kalian, al ahzan, rasa duka, sedih, wal humum, dan gundah gulana, bingung ya. Jadi yang di dunia tuh ya, rasa sedih, gundah gulana itu tidak ada lagi di surga. Jadi tidak ada orang yang sedih itu di surga, tidak ada. Ada orang yang sedang ngelamun ya, gundah gulana, lagi bingung, tidak ada. Apa sih huzun disebutkan? Fal huznu tadi ahzan. Ahzan itu huznun bentuk tunggalnya. Mahasala liwuku'i makruhin ya. Au fawatin mahjubin fil madi. Yang namanya sedih itu adalah sesuatu yang dia peroleh itu terjadi, kejadiannya adalah makruhin, makruh au fawatin, atau tidak memperoleh mahbubin, hal yang diinginkan, fil madi ya, di masa yang lalu. Jadi menyesal gitu, enggak dapat ya, enggak memperoleh, orang pada dapat kemudian dia kagak dapat. Ini namanya huzun, sedih, duka ya, sedih duka, aduh gitu kan. Dalam Al-Qur'an itu juga dikemukakan oleh Allah, orang yang istiqomah itu dikemukakan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian berduka, janganlah kalian bersedih ya, karena sesuatu hal yang dicintai di masa yang lalu, mahbubun tadi berupa keluarga di dunia yang dia tinggalkan ya, anak, istri ya. Malaikat hibur, jangan sedih ya. Mereka itu engkau sudah tinggalkan, dan mereka nanti ada yang ngurus, yang memberikan rizki, Allah Subhanahu wa taala. Jangan bingung ya. Jangan bersedih, jangan berduka. Wa absyiru, dan bergembiralah kalian, bil jannah, dengan surga ya, kuntum tu'adun, yang kalian itu dijanjikan. Wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi huzun ini, sedih ini adalah sifat-sifat yang ada di dunia. Siapa sih manusia yang tidak pernah merasakan bersedih karena kehilangan sesuatu ya?
apalagi barang-barang mahal, barang-barang mewah, ya. Rumah yang dibangun dengan susah payah, kemudian ya hancur, ya terkena gempa, sedih, ya. Ini namanya huzun. Dan di akhirat di surga itu tidak ada rasa sedih, rasa duka, tidak ada. Ya. Itu namanya huzun tuh, hal-hal yang lalu yang dia cintai kemudian lewat gitu, dia tidak memperolehnya. Kemudian yang berikutnya adalah ya disebutkan alham, itu al-humum. Al-humum dalam hadis itu tadi, dalam pernyataan Rasul itu tadi, al-humum itu bentuk satunya adalah hammani humum. Ya. Humum itu apa? Atau ham itu apa? Ya. Dijelaskan di sini walhamu, dan yang namanya ham itu adalah mayusalu, sesuatu yang diperoleh lidzalika dengan hal tersebut fil mustaqbal. Ya. Jadi rasa kalau tadi kan udah lewat tuh, kagak kedapetan rasa sedih, udah terjadi. Kali ini adalah fil mustaqbal humum, yang belum terjadi, dia ingin betul, sehingga guna-gulana hatinya dapat enggak nih gitu, itu humum. Pokoknya suka duka apa namanya, duka kemudian kesedihan dah kagak ada dah di surga itu. Wa fisalisi, dan kemudian di dalam cincin yang ketiga, kan ada 10 cincin tuh. Di dalam cincin yang ketiga maktubun tertulis watil kal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Watil kal jannah, dan sorga itu, sorga yang kalian akan masuk nanti kita ya. Watil kal jannatu, dan sorga itu uristumuha, ya, aku wariskan kepada kalian. Uristumuha, aku wariskan kepada kalian. Aku berikan, aku wariskan kepada kalian, ya, bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kalian perbuat, ya. Jadi melalui perbuatan yang kita lakukan itu, kita di dunia bersabar melakukan kebaikan, bersabar tidak melakukan perbuatan maksiat munkarat, ya. Kemudian inilah kemudian Allah berikan, ya, surga itu aku berikan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian perbuat. Ya. Walaupun bahwasanya bukan semata-mata apa yang kita lakukan, ya, sehingga kita masuk surga. Tetapi pada hakikatnya sorga itu kita peroleh adalah karena memang kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Sebab Nabi SAW bersabda di dalam hadis sahih itu dikemukakan, ya, wa'lamu annahu la yudkhila al jannata ahadakum, ya, bi amali atau kama qala Rasul. Ketahuilah bahwasanya tidak masuk ke dalam sorga kalian itu salah seorang dari kalian, ya, dengan sebab amalnya. Di satu sisi nih, kalau tadi bi amalikum, Allah bukan bertentangan, tidak, ya. Nanti digain setelannya. Ya. Kata Nabi, tidak akan masuk sorga salah seorang kalian dengan sebab amalnya. Kemudian para sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, juga tidak engkau masuk surga dengan sebab amal perbuatan wahai Rasul? Wala ana, kata Nabi, tidak juga aku, ya, masuk surga dengan sebab amal perbuatanku, illa ayyataghamadaniya birahmatin wa fadlin, kecuali memang Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah melingkari atau meliputi atau memberikan kasih sayang dan pemberiannya kepada saya. Jadi pemberian Allah itu surga semata-mata, ya. Makanya di dalam istilah tasawuf, ya, terutama adalah di kitab Al-Hikam itu dikemukakan, yakni al-a'malu, bagian dari, ya, al-a'malu ya'tamidu, apa namanya, bersandaran, berpegangan kepada amal, al-i'timad bil a'mal gitu. Berpegang teguh kepada amal itu diceritakan. Itu kan matannya tuh, ya, dari Ibnu Athaillah, ya. Itu matannya dijelaskan kemudian. Ya, nah disitulah diuraikan salah satu hadis tadi, ya, bahwa mengapa ahli tasawuf itu, ya, mereka itu tidak melakukan ibadah karena takut kepada neraka atau ingin masuk surga, tidak, ya. Mereka itu pokoknya melakukan ibadah karena memang perintah kita ibadah.
Dan di dunia kita disuruh beribadah. Kemudian masalah surga neraka itu adalah nanti di akhirat. Sekarang yang penting kita ibadah aja dulu, gitu mereka. Ya, tidak mereka mengharapkan untuk masuk surga dengan ibadah atau terhindar dari neraka dengan ibadah. Ini namanya kalau kita mengharapkan itu, kita mengandalkan amal perbuatan kita untuk memasukkan kita ke dalam surga dan menghindari kita dari neraka. Ya. Nanti akibatnya pada saat bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala tidak terima atau apalah, kemudian kita mudah untuk putus asa di sana dikemukakan. Tidak mau lagi melaksanakan ibadah. Udah dah, gitu kita berdoa kan, kemudian kagak terima, doa lama-lama kagak terima. Mendingan kagak doa dah. Nah, ini karena dia berdoanya itu kan doa ibadah. Ya, adalah bukan karena ingin semata-mata menyembah Allah. Allah suruh perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Ya. Doalah kalian kepadaku, aku akan terima. Perintah pokoknya doa-doa aja, ya. Jangan tinggalkan berdoa. Nah, ini namanya kita beramal semata-mata karena memang yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ibadah itu akan dijadikan ibadahnya itu sebagai Tuhan, bukan menyembah Allah. Ya. Di bulan Ramadan nih akan datang kan banyak orang berlomba-lomba. Ya, di bulan Ramadan ibadah luar biasa. Selepas bulan Ramadan udah aja dah. Inilah yang bahwasanya ibadahnya bukan Allah yang dia sembah, berarti yang dia sembah adalah bulan Ramadannya itu. Karena giatnya di bulan Ramadan aja. Setelah itu tidak giat lagi beribadah. Ini karena gara-gara tadi dia berpegang teguh mengibadati Allah, bukan benda dan lain sebagainya. Dia akan tetap istiqomah, akan langgeng dia. Jadi kembali tuh, hakikat kita masuk surga bukan ibadah kita semata-mata. Apalagi kalau kita membandingkan ibadah kita sekarang, sholat kita, puasa kita, udah banyak yang bolong-bolong, banyak tambelannya, enggak utuh, ya bagus, ya tetapi banyak kekurangannya. Jadi enggak bisa ibadah semacam ini memasukkan ke dalam surga. Ya, walaupun Allah juga menghargai kerja kita dan boleh juga karena memang Allah janji tadi bima kuntum ta'malun. Ya, kemudian man amila sholihan fali nafsihi, siapa yang berbuat amal soleh maka untuk dirinya dia kerjakan amal soleh tersebut. Ya, itu boleh juga sih untuk orang yang makomnya kayak kita, itu masih ibadah kita itu mengandalkan amal yang kita lakukan. Tapi pada hakikatnya nanti ya bahwasanya itu adalah yang kita lakukan ya tidak untuk mendapatkan surga atau jauh dari neraka. Uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa fir rabi'i, dan di cincin yang keempat maktubun tertulis ya. Albasnakumul hulala wal huli ya. Aku pakaikan pakaian kamu, yakni al-hulal itu anwa'un minas thiyab, sejenis pakaian, baju pakaian. Yang pakaian kita itu sutra di sana nanti. Ya, makanya laki-laki di dunia haram pakai sutra. Itu pakaian perempuan sutra itu di dunia. Ya, jadi haram pakai sutra. Ya, nanti baru pakai sutra itu adalah pada saat di surga. Pakaian sutra yang lembut, ya luar biasa. Ya. Itu namanya hulal, sejenis pakaian. Kemudian wal huli itu adalah anwa'uz zinah minadz-dzahabi wal fiddah wal lu'lu'a. Walu'lu'i ya, yakni ya semacam perhiasan zinah minadz-dzahabi berupa emas, wal fiddah perak, walu'lu'ah intan permata ya. Dan termasuk laki-laki tidak boleh pakai emas di dunia ya, haram pakai emas. Jadi haram bagi laki-laki memakai sutra dan memakai emas ya, tidak boleh ya, karena pakaian nanti pada saat di surga ya, di dunia tidak boleh. Itu pakaian perhiasan perempuan ya, semuanya itu. Wa fil khamisi, dan di dalam cincin yang kelima nih, penduduk surga yang diberikan hadiah maktubun tertulis wa zawwajnahum bihurin ain,
Dan kami kata Allah akan mengawinkan mereka itu bihurin in dengan bidadari. Ya, bidadari surga. Yang banyak ya, setiap orang itu bidadarinya banyak. Ya. Namun dari sekian bidadari yang kemudian akan kita gauli di surga tersebut adalah bidadari yang dari dunia, istri kita. Ya. Mereka bidadari yang surga itu cuma sebagai pemancing semangat dan gairah saja. Akhirnya kita gauli istri-istri kita. Karena dari sekian bidadari adalah istri kita yang dari dunia itulah yang paling cantik. Dan itu yang kita curahkan perhatian kita dan kita gauli ya adalah istri kita yang dari dunia. Yang lainnya itu pemancing aja sebagai dayang-dayang. Ya. Cantik mereka tapi masih lebih cantik istri-istri kita ya dari dunia. Kalau bareng masuk surga. Ya. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru. Inni sesungguhnya Allah, kata Allah, sesungguhnya aku jazaituhum, membalas mereka al yauma pada hari ini bima sabaru, terhadap apa yang mereka sabar. Annahum humul faizun, bahwasanya mereka itulah orang-orang yang beruntung, al faizun. Jadi Allah sebutkan di sini Allah memberikan balasan itu dengan sebab kesabaran kita. Ya, sabar ini perlu ya. Bahkan kata ulama di Al-Qur'an lebih dari 80 ya sabar dengan berbagai bentuknya. Ya, as-sabrun ya, sabrun jamil itu ada. Kemudian innallaha ma'as-sabirin ya. Sabirin juga sabar juga dengan berbagai bentuknya tadi. Isbir ya, itu sabar dalam bentuk kata kerja. Nah ini sebagian besar memang di dalam kehidupan ini membutuhkan kesabaran. Ya. Dan kesabaran itu adalah kesabaran berkaitan dengan masalah yakni as-sabru alal bala. Jelas sabar terhadap bencana. Saudara kita yang di Cianjur, yang di Garut apa baru lagi ya. Garut ya. Semalam ya. Itu ya sabar tertimpa musibah namanya alal bala, as-sabru alal bala ya. Kemudian sabar juga berkaitan dengan masalah ya as-sabru ala ta'ah, yakni sabar untuk melakukan ketaatan. As-sabru alal maksiyah, sabar untuk menghindari maksiat ya. Jadi kalau kita melakukan perbuatan taat ya itu namanya kita sabar. Sabar berarti kita lakukan. Di subuh, kemudian dingin, habis hujan, kita mau pergi ke masjid, sholat berjamaah, itu kan berat. Ya. Atau sholat malam lah, bangun, qiyamul lail, tahajud, rasanya berat. Kemudian kita lakukan juga tuh, kita paksakan diri kita, ini namanya sabar. Jadi kalau sabar terhadap ketaatan, kita lakukan, kita paksakan diri kita untuk melakukan ketaatan tersebut. Dan sabar terhadap kemaksiatan, kita cegah, kita jaga diri kita untuk melakukan maksiat tersebut. Ini namanya sabar. Ya, makanya seluruh aktivitas kegiatan kita itu ya berkaitan erat dengan masalah kesabaran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nanti juga mengemukakan ya bahwasanya ya aku berikan surga ini dengan sebab kan tadi dengan sebab amal. Yani aku berikan ya surga ini jazahumul yauma, aku balas ya pada mereka bima sobaru, dengan sebab mereka sabar dulu. Makanya kita di dunia ini sabar-sabar aja lah ya. Jangan kemudian kita ya melampiaskan seluruh keinginan hawa nafsu kita berkaitan masalah kenikmatan dunia ya. Kemudian sebaliknya adalah bagaimana kita hiasi diri kita ya dengan beramal kebaikan, beramal soleh. Ini berarti sabar ya. Tidak lama lagi kita akan kembali dan akan kita peroleh sebanyak-banyaknya yang tidak terhitung ya. Orang yang sabar itu diberikan Allah nanti ya tidak terbatas ya ganjaran pahalanya. Orang yang keenam, wafis sadisi, dan di dalam cincin yang keenam, hadiah ini diberikan kepada penduduk surga, maktubun tertulis di dalam cincin tersebut,
hadza jazaa'ukumul yauma bima fa'altum minat ta'ati. Ya, hadza inilah jazaa'ukum, balasan kalian, al yauma hari ini, bima fa'altum terhadap apa? Bima fa'altum dengan sebab kalian mengerjakan minat ta'ati berupa amalan taat. Ya. Jadi karena ketaatan kalian nih, ya. Sekarang kalian, ya, aku masukkan ke dalam surga. Aku balas gitu dalam surga. Wa fis sabi'i, kemudian di cincin yang ketujuh maktubun tertulis, ya. Sirtum subbanan la tahrumuna abadan. Ya. Sirtum, jadilah kalian, di dalam cincin tertulis subbanan, pemuda. Ya. Jadi surga ini usia muda-muda. Disebutkan di dalam tadi Kasyful Ghaibiyah, ya, usia penduduk surga itu adalah usia Nabi Isa 37 tahun. Nabi Isa kan, ya, diangkat oleh Allah 37 tahun. Ya. Sedang muda-mudanya usia 37 tahun. Ya, sedang gagah-gagahnya. Kalian jadi pemuda-pemuda. La tahrumun abadan, tidak akan tua selama-lamanya. Ya, tidak akan tua. Ya. Jadi digambarkan di surga itu bahwa penduduk surga usianya seperti usia Nabi Isa. Kemudian tingginya seperti tinggi Nabi Adam. Besar tinggi Nabi Adam sampai berapa? 30 meter apa nggak salah, ya. 30 meter. Tinggi, raksasa besar, orang besar, ya. Kemudian apalagi gantengnya seperti Nabi Yusuf. Ya. Seperti Nabi Yusuf gantengnya. Ganteng betul, ya. Dan kemudian termasuk apa lagi yang digambarkan, suaranya seperti suara Nabi Daud. Nabi Daud itu kan kalau baca baca Zabur, ya, itu kan suaranya luar biasa. Orang pokoknya pada terhanyutkan gitu dengan suaranya. Seperti suara Nabi Daud, ya. Usianya tadi usia yang muda, ya. Dan senantiasa bersemangat. Tidak ada humum tadi, tidak ada kesedihan, ya. Luar biasa, ya, di surga itu. Tidak akan tua selamanya. Wa fis samini, dan dalam cincin yang ke-8 maktubun tertulis sirtum aminin wala takhafun abadan. Jadilah kalian dalam keadaan aman, ya. Yang sering kita minta juga, aminna ya aman, wahfadna ya hafid, ya. Aminna bima nakhaf, itu di dalam Rotib Haddad kan ada gitu. Ya, berikanlah keamanan kepada kami terhadap apa yang kami takut. Ya. Nah sekarang di surga ini Allah berikan keamanan. Sirtum aminin, kalian jadi aman. La takhafuna abadan, kalian tidak pernah rasa takut lagi, nggak ada rasa takut. Ya. Di sana sudah aman. Wa fitasi, dan kemudian di dalam cincin yang ke-9 maktubun tertulis dalam cincin yang ke-9 itu, ya. Waqaftumul anbiya, ya. Waqaftumul anbiya wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Waqaftum artinya kalian sudah bersesuaian, sama, ketemu gitu. Waqafa yuwaqifu, itu kalau kita waqifu ra'yak, saya bersesuaian dengan pendapat kamu. Artinya udah, ya, kita kan gitu. Dalam juga di bulan Ramadan, ya, doa witir itu kan minta supaya ada minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Apa tuh sebelumnya? Minta supaya Allah kumpulkan kita dengan, dan ini sekarang sudah waqaftum, ya, kalian sudah kumpul, sudah bersama-sama gitu, bersama-sama dah. Ya, kalian sudah bersama-sama, ya, dengan al-anbiya, para nabi, wasiddiqin, dan para orang-orang yang siddiq, yang benar, wasyuhada, dan juga syuhada, ya, wassolihin, dan juga orang-orang yang soleh, ya. Wa fil ashir, kemudian fil ashir yang ke-10, yang terakhir, ya, yang ke-10 maktubun tertulis dalam cincin tersebut sakantum fi jiwarir rahman,
Ya. Kalian menempati, sakantum, kalian telah menempati fi jiwari rahman, ada di samping Allah yang maha rahman. Ya. Di samping Allah yang maha rahman. Bahkan nanti pada gilirannya orang yang beriman itu akan melihat Allah. Ya. Akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi tidak ada hijab lagi. Dan melihat Allah itu adalah nikmat yang paling besar dibandingkan dengan semua kenikmatan surga. Ya. Allah ya akan memperlihatkan, entahlah, pokoknya tidak dengan cara di mana, bagaimana, pokoknya nanti ya kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak kayak di dunia. Kalau di dunia benda namanya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan yang paling besar, melihat Allah di surga. Ya. Yani jiwari rahman dzil arsil karim. Ya. Yang mempunyai arsy yang besar, yang mulia. Tsumma yaqulul malaku. Kemudian setelah 10 diberikan itu, yang dalamnya tertulis tadi, berkata malaikat, udkhuluha. Sekarang masuklah kalian. Ayil jannah. Masuklah kalian ke dalam surga. Bisalamin, dengan selamat, minal afati, dari kebinasaan. Enggak ada lagi gempa di surga, ya. Selamat kalian, ya, dengan selamat, minal afat, dari kehancuran, aminina, dalam keadaan aman, minal mukhawifi, dari hal-hal yang menakutkan. Udah kagak ada lagi hal-hal yang menakutkan. Fayadkhulunal jannata, maka mereka masuk ke dalam surga. Wa yaquluna, dan mereka penduduk surga itu berkata, syakirina, sambil bersyukur, lihadihin ni'am, dengan nikmat-nikmat tadi itu, hadiah cincin yang di dalamnya ada tulisan-tulisan itu. Jadi mereka bersyukur ya, lihadan ni'am, dengan nikmat ini. Apa ucapan mereka? Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang adhaba anna, yang telah menghilangkan dari kami, al-hazana, arti tidak lagi rasa sedih. Inna rabbana, sesungguhnya Tuhan kami, la ghafurun syakur, ya, maha pengampun lagi maha menerima syukur. Fa syukrullahi ta'ala, dan syukur Allah, Allah maha pengampun dan maha syukur. Artinya syukur Allah Ta'ala lil abdi, kepada hambanya itu adalah sana'uhu alaihi, ya. Yakni memuji hambanya itu terhadapnya, bidzikri ihsanihi lahu, dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan hambanya. Ini syukur Allah nih berarti. Ya, dia baik. Bahkan kalau ada yang meninggal gitu, kemudian atau orang meninggal hidupnya, juga hidup di dunia, kemudian dikemukakan oleh Allah kepada malaikat, ini adalah orang yang aku cintai. Kemudian sampaikan kepada penduduk langit semuanya bahwasanya aku mencintai orang ini, dan semua penduduk langit, para malaikat itu mencintai orang tersebut. Ya. Dipuji itu. Ya. Dan termasuk adalah pada saat di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, Allah membanggakan ya kepada para malaikatnya. Lihat tuh hamba-hambaku, semuanya mereka bersyukur, beribadah mereka semuanya. Yang artinya dulu pernah malaikat itu kan menyatakan, ya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang sering menumpahkan darah, membuat kerusakan di atas muka bumi ini? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, itu kan kata malaikat berikut, makhluk yang merusak. Tapi kemudian Allah membanggakan pada saat mereka itu tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah, diperlihatkan kepada malaikat. Lihat tuh, ya, makhluk yang kuciptakan. Mereka adalah orang-orang yang baik-baik. Fa syukrullahi lil 'abdi sana'uhu alaihi bi dzikri ihsanihi lahu. Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Ini ucapan juga dalam Al-Qur'an, ini termaktub juga. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi, yang shadaqana wa'dahu, yakni yang telah membenarkan kepada kami, memberikan shadaqana, apanya, apa, membuktikan kepada kami, wa'dahu, fi wa'dihi asalnya, ya, pada janjinya.
Allah sudah membenarkan kepada kami, ya, mewujudkan kepada kami dalam janjinya. Mansubun bihazfil jari, itu wa'dahu, ya. Wa'dahu itu kan mansub. Wa'da da fathah nasab sama kan wa'dahu. Itu nasabnya mengapa? Dalam ilmu nahwu disebutkan bihazfil jari, dengan ya mencabut atau menghilangkan huruf jar, ai fi wa'dihi, yakni asalnya fi wa'dihi jadi wa'dahu. Sodakona wa'dahu, alhamdulillahilladzi sodakona wa'dahu, asalnya fi wa'dihi, ya. Dan itu banyak yang namanya mansub binazil khafid, dinasabkan karena ditarik huruf jar, jadi dihilangkan itu, ya. Asalnya juga yadkhulunal jannata, ya, yadkhuluna fil jannati, asalnya fi-nya dihilangkan jadi al jannata, ya. Nah ini urusan ilmu nahwu lah gitu ya. Wa aurasanal arda, kemudian dan kami, kata Allah, mewariskan bumi ini. Ai a'tana ardal jannah, yakni aku berikan bumi surga, ya. Bumi di dunia kan mahal, ya, apalagi surga gitu kan, yang nggak kebeli dah, ya. Bumi surga, ya. Aku berikan aurasana, aku berikan bumi surga ini, natabawwa'u ai naskunu, ya. Yakni kami tempatkan minal jannati, dari surga tersebut, haitsu nasya, ya, apa yang kami kehendaki. Atau ini jawaban dari orang penduduk surga tadi, ya. Ya, aurasanal ardo, kami telah mewariskan atau diwariskan, ya. Ya, bumi, ya. Kemudian kami menempatkan, ya, surga tersebut minal jannati haitsu nasya, apa yang kami, ai fi ai maudiin nasa, di tempat yang mana saja kami inginkan. Mereka mundar-mandir kemana saja dan indah semuanya, ya. Jadi kemana saja mereka itu, ya, keliling, ya, dan gak bosan gitu. Walaupun kemudian itu juga yang dikunjungi. Kalau kita kan di dunia itu ya bosan lah kalau itu juga. Walaupun enak tapi bosan lama-lama, ya. Di surga tidak. Sama halnya makanan, ya, itu juga namanya yang diberikan, tetapi tidak bosan karena rasanya selalu berganti. Setiap hari selalu ganti rasanya, itu kenikmatannya, ya. Macam-macam rasanya. Fa ni'ma ajrul amilin, maka itulah sebaik-baik ganjaran orang yang beramal, orang yang berbuat, orang yang beribadah, ya. Apa yang namanya fa ni'ma ajrul amilin, ya. Sebaik-baik ganjaran orang-orang yang berbuat. Jadi Allah tidak sia-siakan dalam kehidupan ini. Asalkan tadi bahwa yang kita lakukan adalah semata-mata bagaimana kita memang betul-betul membuktikan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.